Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Sekarang di Parung ini jam 1 malam lewat 42 menit. Kita pengen tahu siapa ya yang nanti diizinkan oleh Allah menjadi presiden ya. Kita betul-betul hidup ini betul-betul aneh. Pengalaman hidup itu menunjukkan kita ingin berjalan ke utara, tapi Allah ingin kita ke selatan. Dan itu yang terjadi. Rencana-rencana manusia boleh muluk-muluk, boleh tinggi, tetapi biasanya rencana Allah juga, ya Allah punya rencana dan rencana Allah juga yang biasanya terlaksana. Itu bikin manusia itu bingung kadang menghadapi ganjilnya hidup ini. Banyak hal-hal yang direncanakan itu tidak terjadi. Yang terjadi itu yang kadang-kadang yang direncanakan tuh kadang-kadang nggak terjadi. Yang direncanakan nggak terjadi. Yang terjadi itu yang nggak direncanakan. Dan di dalam keganjilan hidup itu, dalam kebingungan kejadian-kejadian yang membingungkan itu, manusia harus terus meneruskan hidupnya ya. Anies Baswedan itu tentu diharapkan menjadi presiden yang ideal itu. Mencoba memperkuat, mewujudkan keadilan sosial ya. Bagi semua yang susah kerja, dimudahkan pekerjaannya. Tentu dengan policy, dengan keputusan-keputusan politik ya yang dibuat oleh Anies kalau dia jadi presiden. Ada wewenangnya kan, di samping ada anggarannya, dan tampaknya kelebihan Anies itu karena ininya kan, keberpihakannya itu yang penting. Membela rakyat kecil itu yang nampaknya kuat ya. Sementara yang lain itu hanya membela kepentingan bisnisnya masing-masing. Sebenarnya Anies relatif steril ya dari ambisi-ambisi duniawi ya. Justru sampai dia akan menghabiskan umurnya untuk satu perjuangan kemanusiaan yang memihak orang yang du'afa, memihak orang yang lemah ya, memihak orang kecil, memihak lansia, memihak ibu-ibu hamil, dan memihak perempuan, memihak kaum disabilitas ya. Dan dia tidak ingin anak muda itu terlalu banyak pikiran ya. Jadi tampaknya ada usaha-usaha dari Anies itu untuk meringankan beban persoalan manusia kebanyakan yang selama ini justru hidupnya tampaknya makin susah ya. Dan tampaknya pemerintah memang seperti membiarkan ya masalah yang menghimpit masyarakat itu seolah-olah tidak mereka rasakan. Ya memang tidak mereka rasakan karena biasanya lain posisi, lain artikulasi. Buat penguasa, beras liter naik dari 12 menjadi 13.000 itu aneh gitu kalau orang itu menjerit. Tapi buat ibu-ibu di sini naik 1.000 itu sangat
menjadi bahan perbincangan sehari-hari ya, tanpa dia bisa berbuat apa-apa. Nah, kita lihat Anies Baswedan ini, menurut saya ya, dia punya komitmen ya. Komitmen itu bahasa Indonesia apa ya? Punya keterikatan nurani ya. Bukan saja terhadap nilai-nilai keadilan, kepantasan, kejujuran dan nilai etika yang harus dijunjung tinggi, tapi juga dia punya komitmen ya untuk meraih ya, lengan-lengan manusia kebanyakan yang tidak beruntung dalam sejarah itu. Coba dia selesaikan dengan keputusan politik yang memang dampaknya akan luas dan akan keputusan politik kan akan memberikan impact yang luas ya, karena dia punya birokrasi yang bisa menerjemahkan policy yang dibuat keputusan politik itu sampai ke desa-desa yang bisa menjangkau lebih banyak orang karena politik. Jadi tampaknya Anies mencoba menggunakan kekuasaannya itu, kalau lihat rekam jejaknya di Jakarta, untuk membela orang banyak ya. Tampaknya itu yang bisa bisa dipahami, yang bisa dibayangkan ya, bisa kita imajinasikan. Sementara kalau Rocky Gerung itu hanya, kalau menurut Faisal Asgaf, hanya main-main dengan retorika kosong ya, dan tidak pernah memimpin satu birokrasi, tidak pernah memimpin satu wilayah, dan tidak pernah menjadi eksekutif ya. Sementara kalau Anies Baswedan kan bisa membuat satu keputusan yang berdampak besar ya, untuk warga Jakarta sebagai seorang eksekutif, sebagai seorang gubernur. Sementara Rocky Gerung itu tampaknya dia akan kehilangan pamornya. Masa jaya dari Rocky Gerung itu tampaknya memuncak pada tahun 2019, 2020 atau 2018 lah. Tidak ada yang abadi di dunia ini ya. Tampaknya langit Anies Baswedan tampaknya akan menjadi bintang di langit zaman, insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.